Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah keamanan jaringan dan sistem informasi. Dan kali ini saya akan bahas mengenai standar dari keamanan informasi atau lebih jelasnya adalah sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 versi 2013. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sampaikan mengenai agenda untuk 3 pertemuan ke depan. Jadi kita akan ketemu di video ini sebanyak 3 kali. Untuk kali ini saya sampaikan untuk part 1. Tapi kita akan bahas selama 3 video ke depan atau 3 pertemuan ke depan. Agenda-agenda kita adalah kita akan mereview keamanan informasi yang sudah pernah kita bahas, kemudian sekilas mengenai sistem manajemen keamanan informasi, kemudian kita masuk ke standarisasi atau standar ISO 27001. Jadi kita bahas mengenai apa yang menjadi standar di dalam sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 versi 2013. Kemudian saya ingin coba untuk masuk bagaimana kita mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi untuk mendapatkan sebuah sertifikasi. Jadi bukan hanya kita menjalankan, tapi kita juga akan melakukan sertifikasi. Yang selanjutnya adalah kita akan atau saya akan bahas mengenai panduan-panduan implementasi di dalam sistem manajemen keamanan informasi. Yang terakhir adalah kita akan bahas atau kita akan berdiskusi secara online ataupun offline. Ya, ini agenda-agenda yang akan kita bahas selama 3 pertemuan ke depan. Untuk kali ini kita akan bahas pertama yaitu keamanan informasi. Saya akan bahas sekelumit apa yang sudah pernah saya bahas di dalam video-video saya mengenai keamanan jaringan dan sistem informasi, khususnya di keamanan informasinya. Ya, dulu saya pernah bahas apa sih yang dimaksud dengan informasi. Informasi adalah sebuah data yang sudah diolah dan harus memiliki nilai bagi bisnis dan operasional. Nah, bagaimana kita dapatkan datanya? Itu bisa datanya melalui database, storage-nya bisa kita dapatkan melalui aplikasi, kemudian kita dapatkan dari yang tidak dapat diduga, mungkin kita reputasi, kemudian pendapat, kesan-kesan gitu ya. Kita bisa dari itu dapatkan data. Yang terakhir adalah kita secara fisikal kita informasi itu kita bisa dapatkan. Jadi kalau kita bicara bahwa informasi ini karena itu data yang sudah diolah dan memiliki nilai, maka ini yang harus kita jaga. Bahkan disebutkan pula adalah informasi adalah sebagai aset perusahaan. Berarti yang ini ya aset itu juga harus dijaga. Nah, kemudian kita bicara masalah apa yang dimaksud dengan keamanan informasi. Ini adalah kita melindungi sebuah informasi dari akses yang tidak terotorisasi. Bisa kesalahan pengguna, kebocoran data, dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang mesti kita perhatikan di dalam proses keamanan informasi, yaitu kerahasiaan ya atau confidentiality. Ya. Di sini hubungannya dengan pengendalian akses, wewenang terhadap informasi. Yang kedua adalah integrity, yaitu perlindungan terhadap perubahan yang tidak terotorisasi, termasuk di dalamnya adalah relasional dari data. Ya, itu yang dikatakan sebagai integritas. Jadi kalau ada data itu atau
jaringannya terputus sehingga informasi atau data itu tidak bisa terbaca, maka bisa dikatakan bahwa sisi integritasnya juga hilang. Yang selanjutnya adalah availability atau ketersediaan. Ya, ini 3 hal ini yang harus kita perhatikan di dalam proses keamanan informasi. Sehingga kalau tadi saya sudah bilang bahwa informasi sebagai aset, maka ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena informasi itu memiliki nilai bagi perusahaan. Ya, nilainya untuk apa? Mungkin di dalam proses pengambilan keputusan itu dasarnya adalah informasi yang didapat oleh decision maker. Ya, ini adalah mengenai keamanan informasi. Kalau kita lihat di dalam pengamanan informasi apa saja yang harus kita amankan, ada 6 hal yang mesti kita perhatikan di dalam proses pengamanan informasi. Kita berawal dari aplikasi, ya, aplikasi dan software. Maka aplikasi itu harus kita amankan. Aplikasi itu harus diberikan hak akses, ya, termasuk ruang lingkup aplikasi yang akan diinstal di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah hardware yang mesti kita amankan. Kenapa hardware itu tidak bergerak, tapi bisa kita masukkan dari situ. Ya, nanti berhubungan dengan jaringan IT dari situ. Pasti jaringan IT juga merupakan sebuah hardware. Maka penyusup atau orang yang tidak berkepentingan masuknya dari jaringan. Ya. Kemudian yang mesti kita amankan lagi adalah personel. Ya, orang-orangnya, hubungannya dengan hak akses, ya, dan responsibility atau tanggung jawab. Ya, tadi saya sudah katakan juga bahwa aplikasi di situ skupnya, areanya juga harus kita perhatikan. Apakah aplikasi itu hanya bisa diakses di area kita atau aplikasi itu bisa dipublish. Itu harus kita perhatikan. Yang selanjutnya yaitu masalah pihak ketiga. Orang di luar organisasi tapi yang memiliki kepentingan terhadap organisasi seperti vendor, customer, regulator seperti pemerintah, itu juga harus kita perhatikan mengenai keamanan sebuah informasi. Yang terakhir mesti kita perhatikan adalah jaringan, ya, karena jaringan itu bisa jaringan lokal, ya, bisa jaringan lokal area network atau bisa juga wide area network. Ini harus kita amankan, ya. Ini sebuah pengamanan. Kenapa harus kita amankan? Karena setiap informasi itu memiliki risiko. Apa saja risikonya? Yaitu bisa dirusak, bisa dirubah, bisa dihilangkan, bisa dicuri, dan lain sebagainya. Ini adalah risiko-risiko dari informasi. Makanya kita perlu mengamankan sebuah informasi, dan informasi kembali lagi saya sampaikan bahwa informasi adalah sebagai aset. Bagaimana mengamankan? Tadi di depan sudah ada CIA. Sekarang yang kita amankan pertama adalah people, ya, orangnya kita amankan. Kemudian baru kita proses, yang terakhir baru kita bicara masalah teknologi. Ini adalah komponen-komponen yang perlu kita perhatikan di dalam proses pengamanan informasi. Ya, mengapa organisasi itu perlu keamanan informasi, ya, harus diterapkan. Ada 3 hal yang di Indonesia ini. Yang pertama adalah persyaratan pelanggan. Tentunya kalau kita melakukan memasukkan data, bahwa pelanggan itu juga harus merasakan keamanannya, ya. Umpamanya seperti yang sudah kasus dulu, ya, seperti saya sebutkan online shop, ya, Tokopedia yang saya sebutkan, ya, datanya itu bisa diambil. Nah, itu sempat bahwa Tokopedia itu kurang merasa, pelanggannya jadi merasa kurang aman. Kenapa? Karena ada waktu itu data pelanggan bocor ke orang yang tidak berkepentingan.
Ya, jadi termasuk kita kalau kita memasukkan data secara online, bahwa kita juga harus mendapat kepastian bahwa pelanggan atau kita, data-data kita yang kita masukkan itu adalah aman. Yang kedua adalah persyaratan bisnis. Ya, apalagi sekarang sudah eranya adalah era online semua ya, web market dan lain sebagainya, online shop dan lain sebagainya. Itu merupakan sekarang sudah menjadi persyaratan bisnis, bahwa bisnis itu tidak hanya dilakukan secara offline, tapi juga semestinya bisa dilakukan secara online. Ya, keamanan informasi juga kita lihat dari kepentingan atau ketentuan pemerintah. Jadi dalam pemerintah itu sudah ada undang-undangnya mengenai transaksi elektronik, mulai dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, kemudian Peraturan Menteri Komunikasi nomor 4 2016, dan di tahun 2019 itu ada PP ya, atau diganti kemudian menjadi nomor 82 tahun 2002 sebagai pengganti ya, 2019 tahun PP nomor 71 tahun 2019 itu sebagai pengganti PP nomor 82 tahun 2012. Berarti pemerintah itu sudah concern atau sudah memperhatikan mengenai keamanan informasi. Bahkan online shop sekarang semuanya sudah harus terregister ke dalam perindustrian, dan di dalam departemen atau Kementerian Perindustriannya itu sudah ada bagian khusus yang menangani permasalahan keamanan informasi atau transaksi elektronik. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang menyatakan mengapa organisasi atau sebuah keamanan informasi perlu diterapkan di dalam sebuah organisasi. Kita bicara masalah dampak, masalah bocoran informasi. Pastinya kecewa kita kan, data. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada sebuah online shop bocor datanya, tentunya para pelanggan itu kecewa. Ya, kenapa data saya bisa bocor? Ya, kemudian hilangnya kepercayaan publik. Ya, ini juga menjadi perhatian kalau ada informasi yang bocor. Pasti ya, data kita terus disebar ya, pasti hilangnya kepercayaan publik. Kalau kasus yang tadi online shop, salah satu online shop, untungnya dia bisa langsung bergerak, langsung menutup semua akses yang memungkinkan bahwa informasi itu bocor. Dan alhamdulillah sampai sekarang perusahaan itu bisa berdiri. Yang selanjutnya, dampak dari proses kebocoran adalah aktivitas perusahaan terganggu ya, pastinya ya. Kita perusahaan mau bergerak, tahu-tahu sudah ada pesaing sudah melakukan perubahan yang mungkin sama dengan kita. Nah, jadi ini adalah dampak dari kebocoran sebuah informasi. Kalau kita lihat secara umum dulu ya, kita pengamanan yang kurang tepat terhadap keamanan, kalau kita lihat motor digembok ya aman ya, motor digembok. Tapi kalau dibilang oh motor digembok sekarang pencuri motor itu pakai cairan. Anda pengen aman, pasang gembok sebanyak-banyaknya di cakram. Apakah aman? Kalau dibilang oh aman, ini ya, karena maling membawa mungkin maling motor hanya membawa satu buah cairan yang hanya untuk menghancurkan atau membuka satu gembok. Sedangkan yang dipasang di sini dalam gambar banyak sekali gemboknya. Ya, tapi apakah aman? Satu sisi aman, satu sisi lain adalah menyusahkan. Pada saat Anda ingin menggunakan, dibuka satu-satu. Kelamaan, ya, itu adalah demi keamanan tapi kita menyusahkan, kurang tepat. Jadi kemudian yang kedua adalah ini, kita lihat bahwa oh ada
jalur FO ditanam, bagus sih gitu loh, supaya tidak mengganggu atau dari estetikanya apa namanya tidak terganggu gitu ya di dalam proses. Tapi kita kasih jalur, kita kasih nama jalur kabel fiber optik. Salahnya di mana? Fiber optik itu riskan, ya. Fiber optik itu riskan, gampang putus, bukan putus, gampang patah. Kalau begitu patah, nah maka komunikasi itu jangan jadi apa namanya terganggu pastinya. Kalau gitu kemana ya? Anda bisa pasang di atas atau jangan dikasih petunjuk bahwa itu ada fiber optik, ya. Yang selanjutnya adalah rumah ada pagernya. Bagus sih, rumah ada pagernya digembok, bagus. Tujuannya adalah orang tidak bisa masuk. Tapi ternyata kanan kiri pintu dari pagar itu adalah tanaman hidup yang pendek. Ya, pertanyaannya untuk apa orang masuk lewat pintu kalau tanaman hidup itu bisa atau pagar hidup itu bisa dilompati. Ya, ini adalah pemahaman yang kurang tepat terhadap keamanan. Kalau ini secara umum, sekarang saya mau bicara masalah pemahaman yang kurang tepat atau perlakuan yang kurang tepat tidak terhadap keamanan informasi. Ya, ini adalah tindakan yang mengancam matinya ya. Yang pertama, biasa ini kalau di server, di router yang besar, perusahaan besar, kemudian kliennya banyak, usernya juga banyak, ya, kabel itu semrawut, colok-colok. Ya, keamanannya di mana? Satu sisi aman, karena orang lain tidak bisa membaca. Sisi lain, apabila terjadi gangguan, maka kita harus mendeteksi setiap node ya itu miliknya user siapa. Kita mesti nyari. Begitu salah cabut, maka user berikutnya, user yang dicabut kabelnya, yang tadinya dia bisa mengakses, otomatis begitu dicabut dia jadi terhambat. Ini ada sebuah ancaman. Yang kedua, ancaman kedua adalah masalah password. Ini hal umum ya. Nah, password. Ya, password baik itu password, cara penggunaannya, cara pembuatannya itu juga yang menjadi concern kita di dalam keamanan. Ingat bahwa password itu adalah miliknya kita, bukan milik umum. Ya, dan kita harus jaga password tersebut hanya milik kita. Dulu saya pernah sampaikan bahwa syarat-syarat membuat password itu ada ya syaratnya, seperti terdiri minimal adalah 8 digit. Yang kedua adalah terdiri dari gabungan antara spesial karakter atau numerik. Setidaknya karakter dan numerik. Tidak pakai spesial karakter juga nggak masalah, tapi setidaknya karakter dan numerik. Jangan numerik semua, jangan karakter semua, digabung. Ya, seperti ini, saya kasih contoh kan ya. B100DJ, PA55, P-nya besar ya, PA55W0RD5 tanda seru. Nah, ini cukup aman sebenarnya. Ya, bukan cuma aman, aman sekali. Karena orang susah mendeteksi. Termasuk bahwa password ini jangan pernah diberikan ke orang lain. Hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan hak akses. Ya, mulai hak akses orang, karena setiap hak akses dia memiliki role atau aturan tersendiri. Ya, ada lagi yang mengancaman, yaitu bahwa meja itu tidak clear. Ya, meja itu tidak clear, tidak bersih ya, seperti contoh di gambar yang keempat ini, bahwa di dalam meja itu tumpuk-tumpuk dokumen. Yang kedua, di dalam meja itu ada gelas. Apa hubungannya gelas kok nggak boleh kan ya? Gelas nggak boleh di dalam meja yang sudah bertumpuk. Tanya kalau meja itu tumpah kemudian menjatuhkan dokumen, maka dokumen itu akan basah, bahkan tulisannya juga akan luntur ya, hilang. Maka itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kita tidak boleh minum di
meja kita gitu ya. Dia menyediakan pantry khusus untuk minum atau kita menyediakan meja khusus untuk minum. Tapi intinya adalah dokumen yang ada di atas meja itu sangat mengancam keamanan informasi. Seperti kalau kita sedang meninggalkan, kemudian ada orang yang mencari dokumen di atas kita. Di meja kita, sorry. Bagaimana baiknya? Ya taruh di dalam lemari. Oh, lemari kecil, bikin yang besar. Ya, ancaman yang selanjutnya yaitu masalah kertas yang tidak terpakai. Ya, kertas yang tidak terpakai jangan dibuang. Ya, kalau mau dibuang harus dihancurkan. Ada mesin penghancur kertas. Ya, ini adalah sebagian yang mengancam sebuah keamanan informasi. Ya, nanti saya jelaskan minggu depan mengenai standar dari ISO. Jadi ada gambaran bahwa ini itu melanggar standar ya, standar dari ISO. Baru kita masuk tadi sekilas mengenai keamanan informasi itu sudah saya bahas meskipun slide-nya sedikit saya rubah, tapi sudah pernah kita bahas. Yang selanjutnya agenda kedua yaitu sistem manajemen keamanan informasi. Ya, sistem manajemen informasi saat ini ISO sudah mengeluarkan ISO 27001 yang awalnya adalah ISO 27000 ya. Versinya beda tapi sama. Kalau ISO 27001 itu versi 2013 tapi untuk 2018 ada 27000 saja ya. Tapi intinya itu adalah sama. Implementasi ISO 27001 atau ISO 27000 versi 2018 intinya mencakup 5 persyaratan atau 5 hal. Yang pertama adalah persyaratan dan kebijakan, yang kedua perencanaan, yang ketiga adalah implementasi dan operasi, yang keempat adalah pemantauan, yang kelima adalah peningkatan kesinambungan. Artinya kalau terjadi disaster, terjadi gangguan, apa yang harus kita lakukan agar informasi itu aman. Nah, ini adalah keamanan informasi. Di dalam sistem keamanan informasi, apa yang kita dapatkan? Ya? Kita menerapkan sebuah keamanan informasi, apa yang kita dapatkan? Ada banyak hal yang mesti kita dapatkan. Yang pertama adalah peningkatan reputasi. Tadi di depan sudah saya sampaikan risikonya. Ya, reputasi atau kekecewaan pelanggan terhadap penggunaan sistem. Ya, tapi dengan keamanan informasi diharapkan terjadi peningkatan reputasi. Yang kedua itu hubungannya dengan pelayanan. Yang selanjutnya adalah penanganan insiden, karena di dalam insiden nanti kalau terjadi insiden apa yang harus kita lakukan di dalam standar itu sudah disampaikan. Yang selanjutnya komitmen manajemen terhadap peningkatan kualitas layanan. Yang selanjutnya adalah respon time, artinya kalau terjadi disaster apa yang harus kita lakukan, apa terjadi gangguan apa yang harus kita lakukan di dalam proses pengamanan informasi. Ya, termasuk efektivitas pengelolaan biaya, kemudian pergeseran mendasar dari proses reaktif menuju proaktif ya. Jadi kalau orang jangan hanya sekedar menunggu ya terjadi, kalau terjadi, tapi sebelum terjadi orang itu sudah mengamankan data. Jadi itu yang dimaksud dengan reaktif dan proaktif. Kalau reaktif berarti cuma nunggu orang. Kalau terjadi hal atau disaster terhadap keamanan informasi baru dia bergerak. Tetapi dengan standar itu orang tidak perlu nunggu, tidak boleh nunggu, tapi sudah harus bergerak untuk mengamankan sebuah data. Dengan adanya sistem informasi, sistem manajemen keamanan informasi, tentunya budaya terhadap kesinambungan itu akan berjalan. Sehingga kita dapatkan adalah penyelarasan layanan dan proses bisnis yang akhirnya adalah
kita mendapatkan citra yang baik, kita mendapatkan reputasi yang baik, kita mendapatkan kredibilitas organisasi dari para pelanggan kita. Ya, ini adalah manfaat di dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Ada beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan di dalam penerapan sebuah sistem manajemen keamanan informasi. Yang pertama yang harus kita perhatikan agar penerapan sistem manajemen keamanan informasi itu bisa sukses, yang pertama adalah implementasi harus didasari oleh target pencapaian sasaran. Jadi kita harus tahu sasarannya itu seperti apa. Yang kedua adalah harus mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Yang ketiga adalah proses-proses perubahan dan perbaikan secara kesinambungan. Artinya kita harus terus proses untuk mengamankan informasi, bukan hanya pada saat kita membuat, pada saat kita ingin melakukan sertifikasi, tapi di luar itu sistem keamanan itu juga harus dijalankan. Yang keempat adalah bukan hanya sekedar inisiatif dari orang-orang IT. Yang kelima adalah fokus terhadap konsistensi dan untuk mencapai sasaran. Kelima kunci ini apabila kita laksanakan, diharapkan sistem manajemen keamanan informasi itu dapat dijalankan di dalam organisasi tersebut. Baru kita masuk, agenda ketiga adalah standar keamanan informasi. Menurut ISO 27001. Ya. Kalau kita lihat standarnya adalah ruang lingkupnya itu adalah seluruh tipe proses bisnis di dalam organisasi. Jadi itu bisa diterapkan di seluruh proses bisnis organisasi. Sedangkan pendekatan yang dilakukan di dalam sistem ISO 27001 adalah proses mulai dari masukan data itu dimasukkan, kemudian data itu diolah, ya, kemudian dijadikan bahwa data itu sebagai keluaran, yang terakhir hubungan antar proses yang lain. Jadi kalau kita bicara di dalam ISO 27001, maka yang kita bicarakan adalah 4 nantinya. Bagaimana data itu dimasukkan, bagaimana data itu diproses atau diolah, sumber dayanya apa saja, kriterianya apa saja, dan lain sebagainya, yang akhirnya adalah mendapatkan sebuah keluaran. Keluaran kita dapat, kita lihat lagi, yaitu hubungan keterkaitan antar proses yang lain. Ya, ini adalah pendekatan proses di ISO 27001. Klausul-klausul di dalam ISO 27001 itu mengandung unsur plan to check action. Ya, mengandung plan to check action. Perencanaan diawali dari proses kepemimpinan. Ya, dari konteks organisasinya dulu. Bahwa organisasi apa yang akan diamankan datanya. Yang kedua adalah kepemimpinan. Ini hubungannya juga mengenai kebijakan dan tanggung jawab terhadap organisasi. Kebijakan itu adalah bisa berbentuk peraturan pemerintah, bisa berbentuk peraturan perusahaan, atau kebijakan berupa nota dinas perusahaan atau organisasi. Itu bisa dianggap sebagai plan. Yang kedua adalah kita melakukan perencanaan. Rencana apa? Rencana untuk mengamankan data. Itu rencana. Setelah rencana kita dapatkan, mulai konteks organisasi, kepemimpinan, dan perencanaan sudah kita dapatkan, baru kita masuk ke area do. Do itu ada apa yang dikerjakan. Kita harus, pertama adalah kita dukungan. Kita harus list sumber daya yang ada, list kompetensi yang ada. Kita melakukan awareness. Awareness itu adalah peningkatan pengetahuan, kita melakukan komunikasi, dan kita melakukan dokumentasi. Kita dapatkan dukungan, baru kita bisa terapkan secara operasional.
dengan melihat risiko yang ada. Kalau kita operasional jadi, kita plan do sudah jadi pula, maka kita masuk di dalam cek. Berarti kita melakukan proses auditing terhadap sistem yang sudah berjalan. Ya, kalau cek sudah jadi, yang terakhir adalah X mengenai peningkatan. Ya, kita lihat apa yang bisa kita tingkatkan di sini dari hasil yang sudah dijalankan. Jadi sekali lagi, ISO 27001 penerapannya berdasarkan kepada proses plan, do, check, action. Ya, mengenai konteks organisasi di sini tadi ya, di depan tadi mengenai plan, ini ada organisasi di dalamnya, maka kita lihat sini adalah kita lihat kebutuhan organisasi, ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Ini adalah konteks-konteks organisasi. Baru kita masuk ke pemimpinan, tadi saya sampaikan bahwa ada dalam pemimpinan itu adalah sebuah kebijakan. Ya, kebijakan itu harus kita lihat sejalan dengan tujuan organisasi, mencakup sasarannya, mencakup komitmennya, mencakup peningkatan. Berarti apa nih? Berarti adalah kebijakan ini harus tertuang di dalam sebuah SOP atau tertuang di dalam surat keputusan atau surat edaran, itu harus dimunculkan atau kebijakan itu harus dimunculkan di dalam proses itu. Baru kita bicara adalah wewenang dan tanggung jawabnya. Siapa yang akan yang menangani proses itu, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya personel yang menangani proses mengenai kepemimpinan. Baru kita masuk ke perencanaan, mulai perencanaan tadi ya. Jadi kita lihat dulu faktor isu yang terjadi, kemudian persyaratan keamanan informasi, kemudian risikonya kita lihat, baru kita masuk di dalam proses penanganan dan implementasi di dalam proses manajemen keamanan informasi. Kalau kita lihat, setiap perencanaan akan memiliki sebuah risiko, mulai dari bagaimana kita mengetahui risikonya ya, kita melihat metodologi untuk mendapatkan risiko, penetapan kriterianya, dan lain sebagainya. Yang intinya di dalam proses penerimaan atau proses risk management ini atau risk assessment ini, kita lihat di grafik yang di bawah. Ya, kalau dia posisinya berada di ruang yang berwarna hijau, maka dia adalah prosesnya diterima. Jadi kalau proses itu tidak pernah terjadi kegagalan sistem secara signifikan, artinya dia tidak mengganggu bisnis, maka posisinya ada hijau. Tetapi kalau dia mengganggu tapi bisa diperbaiki dengan cepat, maka posisinya adalah biru. Ya, karena dia dimitigasi. Kemudian yang kuning itu mulai tinggi, yang merah itu adalah ekstrim. Maka mungkin bukan hanya kita melakukan pengamanan, penambahan pengamanan, tapi mungkin SOP yang ada di perusahaan itu harus kita buat baru. Dan tentunya sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu juga harus ikut mendukung di perencanaan. Ya, hubungannya dengan untuk menghindari sebuah risiko. Ya. Kemudian ini masih terus saya skip. Ini kita lihat dukungannya, ya. Dukungan untuk manajemen keamanan informasi, kita lihat dulu adalah sumber dayanya. Kita lihat ya, sumber daya yang kita miliki, apakah sudah mencukupi standar ISO. Nanti kalau melebihi tidak apa-apa, tapi kalau berkurang atau kurang standarnya, maka harus ada yang perlu dirubah. Termasuk adalah kompetensi. Ya, sumber daya itu bisa organisasi, sumber daya fisik dan lain sebagainya. Maka kita lihat adalah kompetensi, bahwa personel yang
Yang memegang keamanan informasi, dia akan menjadi tanggung jawabnya untuk selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah awareness. Jadi kalau proses itu dilihat bahwa perusahaan itu ya juga aman-aman aja, organisasi juga aman-aman saja, ya udah awareness itu bisa aman. Yang selanjutnya adalah komunikasi, menentukan kebutuhan terkait organisasi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa proses sumber daya, kompetensi, awareness, kemudian komunikasi itu wajib didokumentasikan. Jadi kalau sebuah organisasi SK dibuat oleh SDM, maka setelah SDM itu melakukan SK, ya kopinya dia harus simpan di hubungannya. Baru kita bicara masalah operasional. Di sini kita lihat adalah risiko yang mungkin terjadi sama dengan tadi. Ya, kalau sudah selesai, jangan lupa data bahwa sistem sudah jadi belum berarti bahwa sistem itu bisa berjalan sempurna. Ya, maka kita harus lakukan evaluasi. Ya, evaluasi dari pemantauan, pengukuran, evaluasi. Jadi kita terjun langsung kepada proses, ya meskipun perusahaannya sama, tapi karena kita akan menerapkan sebuah standar ISO, maka ya, kita harus pantau. Yang kedua adalah dilakukan audit internal, evaluasi tadi. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa evaluasi itu penting. Yang terakhir adalah tinjauan manajemen. Berarti apa? Hasil dari internal audit itu akan dibaca oleh manajemen sehingga proses bisnis itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ini evaluasi kinerja. Ya. Kalau kita sudah evaluasi, maka kita mulai berpikir peningkatan. Ya, ada ketidaksesuaian dan tindakan korektifnya. Jadi kita sudah jalan, tapi ini ada sesuatu yang mengganjal ya. Silakan lakukan koreksi. Yang kedua adalah mengenai peningkatan, ada peningkatan yang berkesinambungan. Artinya proses itu selalu terus berkembang, terus di sumber daya dikembangkan kembali, penggunaan sumber daya yang tidak terpakai juga digunakan, atau kita mencari sumber daya yang lain untuk dimasukkan ke dalam proses di internal. Oke, demikian sekilas mengenai sistem keamanan informasi. Minggu depan kita bahas mengenai standar-standar yang ada di proses sistem manajemen keamanan informasi. Ya, demikian penjelasan saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.